Halo guys, ketemu lagi sama aku, Kevin Orlando, di vlog ke-21. Oke, kali ini aku akan share ke kalian caranya screening saham untuk pemula itu gimana sih. Nah, cara-caranya yang aku akan share ke kalian itu berdasarkan experience-ku ya. Jadi make sure buat kalian tonton video ini sampai akhir, supaya setelah nonton vlog ini, kalian tuh ada gambaran kalau mau screening saham tuh caranya gimana sih, mulainya tuh gimana. Dan bagi kalian yang baru pertama kali datang ke channelku, make sure buat kalian subscribe dan turn on notifications supaya kalian tetap stay update dengan info-info investasi dari aku ya. Oke, 3 tahun yang lalu ketika aku memutuskan untuk masuk ke bisnis saham, aku tuh sama sekali nggak ngerti mekanismenya saham itu apa. Harganya naik kenapa, turun kenapa, aku juga nggak tahu. Jadi pertamanya tuh aku gara-gara suka kumpul sama temanku. Nah, temanku di waktu kosong tuh sukanya liatin HP, liatin chart-chart harga saham gitu ya. Pertamanya aku nggak ngerti sih, ngapain kok ngeliatin chart-chart kayak gitu terus. Nah, setelah kelamaan, aku baru tahu kok temanku tuh ternyata lebih menjadi day trader atau swing trader. Nah, oleh sebab itulah, kenapa aku juga memutuskan sampai saat ini menjadi trader dulu, karena waktu pertama kali itu belajarnya juga lihat dari chart-chart, dari grafik-grafik gitu ya. Jadi aku sama sekali nggak ngerti apa itu candle chart, apa itu volume, apa itu stokastik, MACD, aku juga sama sekali nggak tahu. Tapi gara-gara temenku itu ya aku sedikit-sedikit diajarin karakteristiknya, dan setelah itu baru aku coba cari tahu sendiri di internet, di buku, dan aku tahu kalau misalnya jadi trader itu tidak terlalu mementingkan kepada analisa fundamental atau laporan keuangannya, tapi lebih mementingkan pada gerak-gerak candle chartnya, karakteristik volumenya tinggi atau enggak. Jadi seperti semacam itu ya. Nah, tapi bukan berarti kalau kalian ingin jadi trader nggak boleh belajar analisa fundamental ya. Itu sebenarnya boleh juga sih. Jadi saham yang kalian pilih itu kalau kalian sudah memutuskan analisa teknikalnya dan mempelajari juga analisa fundamentalnya kan jadi lebih yakin. Nah, kalau aku sekarang lebih konsennya ke analisa teknikal, karena memang sekarang ingin fokusnya ke trader. Tapi untuk kedepannya aku akan memperdalam lebih lagi tentang analisa fundamental di laporan keuangan itu ya. Oke, yang nomor 2, screening saham secara manual. Jadi kan tadi aku ada bilang, saham itu ada sekitar 660 perusahaan lebih. Nah, waktu di awal kan aku nggak tahu caranya untuk menganalisa chartnya itu gimana kan. Jadi aku menghabiskan waktu-waktu di awal tuh mungkin hampir setiap hari ya, untuk menganalisa saham, misalnya perbankan tuh BCA, Mandiri, BRI, BTN, dan BNI. Dan jika nggak ada yang menarik, aku akan analisa lagi, misalnya ke infrastruktur, misalnya Wika, WG, Waskita, ADI, PTPP, Telkom, dan masih banyak lagi ya. Nah, tapi aku lihat kok gini, misalnya aku menganalisa saham X itu misalnya membentukkan symmetrical triangle pattern. Tapi aku lihat analisa saham orang lain kok berbeda ya. Orang ini malah bicara kalau saham X itu membentuk ascending triangle. Loh, kok beda ya? Padahal chart yang aku lihat time frame-nya misalnya sama-sama daily gitu. Tapi kenapa orang itu ngomong ascending triangle, aku ngomong symmetrical triangle. Nah, setelah aku cari tahu, ternyata memang itulah karakteristiknya dari chart saham. Jadi misalnya ada chart yang sama, tapi cara menganalisanya orang-orang tuh berbeda-beda. Ya mungkin yang sama juga ada ya. Tapi menurutku itu menariknya, karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar dari saham itu. Oke, yang ketiga, aku tuh sekarang membuat watchlist saham untuk stock screeningku ya. Jadi misalnya untuk perbankan, aku sudah buat tadi ya, BCA, Mandiri, BNI, BRI, BTN. Setelah itu untuk infrastruktur, tadi ada ya Wika, WG, Waskita, PTPP, ADI. Setelah itu ada Nikel, misalnya Antam, Inco, DKFT. Dan aku mencoba untuk mengklasifikasikan saham itu berdasarkan sektornya, jadi supaya screeningnya tuh lebih cepat. Dan setelah itu, aku kalau misalnya dari screening saham ini tidak ada menarik, aku akan cari saham yang lain yang misalnya sudah naik terlalu banyak belakangan ini, atau turun banyak belakangan ini, atau misalnya volumenya lagi tinggi itu apa. Jadi aku akan cari saham-saham itu untuk mempercepat cara screening sahamku. Dan cara-cara screening sahamku tuh mungkin belum tentu cocok untuk kalian, dan mungkin juga belum tentu bener ya, maksudku tuh ada salahnya juga. Tapi kalau aku nggak nyoba screening gini, nanti aku nggak akan tahu kenapa bener, kenapa salahnya ya. Oke, kita lanjut ya. Aku akan share 3 poin yang menurutku penting untuk cara screening saham menurutku ya. Jadi yang pertama itu adalah trennya uptrend atau downtrend. Karena kalau ada saham yang kita lihat itu downtrend, kenapa harus beli yang downtrend kalau ada yang uptrend? Jadi aku akan coba cari yang uptrend. Nah, setelah itu yang kedua, price action. Price action itu seperti ini, misalnya candle chart, harga-harga sahamnya itu dengan volume indikator yang lain itu didukung enggak ya.
Tapi menurutku jangan terlalu pakai terlalu banyak indikator, karena nanti akan membuat kalian sendiri tuh pusing. Jadi misalnya price action tuh saham yang mau breakout tuh didukung volume tinggi atau enggak. Karena kalau breakout didukung volume tinggi itu kan bagus, itu contohnya ya. Terus saham yang turun kalau volumenya semakin lama semakin tinggi itu bagus atau enggak sih? Nah, kan kalau saham yang turun tuh kalau volumenya makin tinggi itu kan kurang bagus. Yaitu itulah price action. Contohnya lain tuh juga misalnya saham yang mau reversal dari naik mau jadi turun atau dari turun mau jadi naik. Itu kan nanti kan dari candle chartnya tuh terlihat. Nah, tapi harus dipadukan lagi dengan volumenya. Volumenya mendukung harganya candle chart itu enggak. Nah, itu memang agak rumit sih. Dan yang ketiga ini lebih rumit menurutku itu karena bandarmologi. Karena aku sampai saat ini juga masih mendalami ilmu bandarmologi ini. Karena nggak selalu saham yang naik itu nggak selalu diakumulasi atau dibeli oleh bandar. Karena bisa saja ada berita-berita yang disebar di internet supaya orang itu membeli dan bandarnya tuh membuang barangnya. Atau juga ada sebaliknya, saham yang lagi oke-oke aja tiba-tiba ada isu buruk dan harga sahamnya jatuh, tapi bandarnya justru mengoleksi dengan harga yang lebih murah. Jadi ini nggak selalu ya guys, ini ada banyak ilmunya di bandarmologi, jadi aku nggak bisa jelaskan satu-satu di video ini. Aku akan jelaskan di video ini lain waktu ya. Oh iya, aku juga sering melihat kalau ada orang-orang yang salah mengartikan net foreign buy dan bandarmologi. Karena nggak semua saham itu dibeli atau dibandari oleh bandar lokal. Bisa saja oleh bandar-bandar luar negeri atau dana-dana asing. Nah, untuk contohnya tuh seperti bank itu bandar atau penggeraknya tuh pasti luar negeri, untuk bank-bank besar, bank BCA, bank BRI, karena kan harganya juga mahal, yaitu blue chip rata-rata. Jadi blue chip itu penggeraknya itu ya net foreign net buy itu yang menggerakkan harga saham-saham blue chip rata-rata ya. Oke, jadi aku barusan share ke kalian caranya screening saham untuk pemula gimana ya. Jadi aku waktu pemula juga melewati masa-masa yang susah untuk screening saham, dan sekarang pun sudah menjadi lebih baik dari yang dulu ya. Semoga kalian bisa menjadi lebih pro dalam stok screening saham kalian ya. Nah, as always, aku akan kasih ke kalian quote sebagai closing statement video kali ini ya. Yang kali ini dari Peter Lynch. Yuk coba kita baca. An important key to investing is to remember that stocks are not lottery tickets. Jadi ya, kita tuh kan screening saham itu kan sudah susah banget ya. Nah, kok ketika ketemu screening saham yang menarik, kan kita pasti ingin beli kalau risk rewardnya menarik ya. Nah, tapi yang harus diingat tuh adalah kalau investasi atau trading di saham itu adalah bukan membeli tiket lotre, karena kalau membeli tiket lotre itu kan sama dengan judi ya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komen di YouTubeku di bawah, atau feel free untuk DM aku di personal Instagram @kevinorlando, O-nya double ya. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, please like, share, and subscribe this video. Thank you, and see you in the next video.